Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita, walaupun kita tidak dapat berkumpul bersama untuk beribadah. Namun kami percaya bahwa saudara-saudara juga memberikan waktu untuk Tuhan untuk dapat beribadah di rumah saudara-saudara semuanya. Karena kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita dimanapun kita berada. Kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama kita. Untuk itu saudara yang kasih, bila saat pagi hari ini kita mau bersama-sama memuji dan memuliakan nama Dia, karena Tuhan yang begitu baik dan luar biasa dalam kehidupan kita. Akan angkat selalu pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia, karena Tuhan tak pernah tinggalkan kita, karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Musim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat kasih setiamu yang tak pernah beranjak dalam kehidupan kami. Kalau saat pagi hari ini Tuhan, Engkau telah izinkan kami untuk bersama-sama beribadah kepada-Mu. Walaupun kami tidak dapat berkumpul bersama, namun kami percaya Tuhan selalu lawati dimanapun anak-anak-Mu berada. Tuhan selalu sertai ibadah pagi hari ini dimanapun saudara-saudara kami berada. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sertai ibadah kami pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Bila kuasa Roh Kudus-Mu membimbing dan menuntun kami, sehingga apa yang kami lakukan Tuhan, semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Kami percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, hadir di tengah saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dan serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara-saudara yang kasih. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih ada sampai saat ini. Ya, kita masih boleh hidup dan sehat sampai saat ini, bukan karena kekuatan dan kebenaran kita, namun karena kasih Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena Allah begitu baik dan selalu baik untuk kita semuanya. Allah itu baik. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan, yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Yesus luar biasa. Puji Tuhan saudara yang kasih. Kita bersyukur punya Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dalam nama Yesus ada kuasa dan kemenangan. Dan Allah itu begitu besar dan perkasa dalam segala perbuatannya. Untuk itu saudara, bila kita senantiasa menanti-nantikan Tuhan, selalu datang kepada Tuhan, walaupun saat-saat sulit seperti ini, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Hati kita tetap terpaut kepada Tuhan, dan mata kita tertuju kepada Tuhan. Dan kita semakin jatuh cinta kepada Dia, besar dan perkasa.
semangat walaupun kita beribadah pada Tuhan. Bila kuasa firman-Nya yang akan senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Walaupun kita hanya dapat bertemu di udara, kita percaya bahwa kasih Allah yang senantiasa mempersatukan kehidupan kita. Kita saling menguatkan dalam doa, kita saling meneguhkan dalam doa. Kita akan bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan dan kuasa-Nya yang akan memulihkan kita sehingga kita kembali dapat beribadah bersama-sama. Puji Tuhan, saudara yang kasih, kita akan sama-sama pujikan Kuridu setiap waktu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kita bersyukur
Tiba saatnya kami boleh diberkati Tuhan oleh kebenaran firman-Mu yang kami rindukan setiap saat, setiap waktu, supaya kami dimampukan Tuhan untuk hidup dalam kebenaran, dalam kasih setia-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Bimbing setiap langkah hidup kami melalui kuasa Roh-Mu Bapa, sehingga setiap yang firman yang dibentangkan oleh hamba-Mu ya Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, boleh membimbing setiap langkah hidup kami Bapa, sehingga kami dimampukan untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik, yang amat baik dan sungguh baik untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Bila Tuhan Engkau selalu menjamah setiap hati anak-anak-Mu, sehingga kami memiliki kerinduan yang mendalam untuk terus mencari dan mencari Engkau, untuk terus menanti-nantikan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang hendak Kau percaya untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bila Engkau urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, sehingga setiap firman yang dibentangkan oleh hamba-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami di saat-saat seperti ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau diam dan kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu, dan kami siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan bersama-sama kembali belajar akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menjadi pegangan di dalam kehidupan setiap orang percaya kepada Tuhan. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal 117 ayat yang kedua. Untuk menghormati firman Allah, mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita baca bersama-sama supaya kita ingat setiap firman yang difirmankan Tuhan itu kita baca lalu kita ingat. Yaitu 1, 2, 3. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Kita semua menjadi keluarga di dalam Kristus Yesus. Walaupun dulu kita tidak kenal, kita tidak mengenal satu sama lain, namun kita dipersatukan oleh darah Kristus Yesus. Pagi hari ini kita patut mengucap syukur karena kasih Tuhan hebat atas hidup kita semuanya. Kita selalu dilindungi dan dinaungi oleh Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Tuhan selalu menolong kita dikala kita mengalami susah, kita mengalami kekurangan, kita mengalami sakit dan lain sebagainya. Tuhan sanggup memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita menjadi keluarga di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mau merenungkan dan mengingatkan kembali akan kasih Allah dan hidup ini, sampai kapanpun rasanya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak dapat menghitung, saudara. Kita tidak dapat menghitung dan mengukur kasih Allah yang begitu besar diberikan kepada kita semuanya. Kita selesai memperingati hari Paskah. Hari Paskah kemarin diberi judul
Prapaskah kasih. Kasih Allah sangat luar biasa. Sehingga di dalam 1 Petrus ayat 2 pasal 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 24, di sana dituliskan ia sendiri telah memikul segala dosa-dosa manusia. Apalagi yang sudah percaya, apalagi yang sudah ditebus dan percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus mati di salib. Setelah itu saudara, 3 hari Tuhan Yesus dikubur di dalam kubur 3 hari 3 malam. Setelah itu bangkit saudara. Setelah bangkit, Tuhan Yesus selama 40 hari belum naik ke surga. Dia masih mengunjungi murid-muridnya, mengunjungi kita semua. Supaya apa saudara? Tuhan tahu keberadaan kita karena Roh Kudus belum diturunkannya. Roh Kudus adalah wakil dari Tuhan Yesus Kristus. Setelah nanti hari kenaikan Tuhan bulan Mei, kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan. Semoga COVID-19 sudah selesai sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama untuk merayakan hari kenaikan Tuhan. Puji nama Tuhan saudaraku. Di dalam salib Kristus ada kekuatan yang besar. Karena apa? Semua hidup kita sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan baca Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayat 16. Efesus pasal 3 ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Puji Tuhan saudara. Rasul Paulus berdoa menurut kekayaan dan kemuliaannya supaya kita dikuatkan, supaya kita diteguhkan oleh kuasa Roh Kudus di dalam batin kita, sehingga iman kita kuat, iman kita mampu karena Roh Kudus diam di dalam hati saudara dan saya, sehingga kita bisa berakar lebih dalam lagi. Walaupun ada angin pencobaan datang menerpa kita, kita tidak akan goyah sedikit pun. Seperti tanaman saudara, kalau tanaman sudah kita tanam, mereka berakar, maka akarnya makin dalam, makin menjadi kuat. Itulah dasar keyakinan kita. Di dalam kita mengiring Tuhan Yesus, kita akan ada di dalam kasih-Nya
Lalu saudara, Rasul Paulus juga berdoa buat kita semua supaya kita memahami, supaya kita mengerti betapa lebarnya kasih Allah itu, betapa panjangnya, betapa tingginya akan kasih Allah yang sudah kita terima di dalam kehidupan ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, tapi saudara, pada kenyataannya seringkali kita itu tidak ingat akan kasih Allah yang begitu besar itu yang sudah kita terima di dalam hidup kita ini. Kita saudara, kalau menghadapi kesukaran, menghadapi kesulitan, biarlah kita selalu pasrah dan menyerah kepada Tuhan. Biar kita bisa merasakannya. Manakah yang lebih besar, masalah atau kasih Tuhan yang telah kita terima, dan masalah-masalah yang kita hadapi itu lebih besar mana? Kita bisa membandingkannya, saudara. Kita bisa merenungkannya di dalam kehidupan kita ini. Kita dengan jujur saja, saudara. Kadang kalau kita menghadapi kesulitan, memang rasanya bisa menimbang kasih Allah atau kesulitan atau kesukaran. Namun karena berkat kuasa Roh Kudus yang ada di dalam hati kita, kita dapat meresponinya. Kita dapat merespon bahwa kasih Allah begitu besar di dalam hidup kita. Kita akan belajar seperti Daud, saudara. Daud mulai dari muda sampai dia menjadi raja, mereka mengalami kesukaran, kesulitan, kesenangan, dan ketenangan. Namun Raja Daud ini selalu mengucap syukur dengan sikap hati yang lemah lembut. Dengan segenap hati Raja Daud ini mengucap syukur kepada Tuhan. Kita baca ayatnya, Mazmur 9 ayat 2. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, dan aku menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Raja Daud ini akan menceritakan, akan menyaksikan kemurahan Tuhan, berkat-berkatnya Tuhan yang sudah dia terima dibandingkan dengan kesukaran dan kesulitan yang dihadapi. Raja Daud tidak pernah berhenti mengucap syukur. Ia juga rindu untuk menyaksikan kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya. Kasih Tuhan yang hebat mendorong Raja Daud semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengenalnya dan mencari Tuhan lebih sungguh-sungguh. Puji Tuhan, saudara, biarlah kita akan ingat selalu akan kasih Allah pertama. Yang kedua, kita mengucap syukur
buat apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kita. Serta semakin hari, mari kita semakin dekat dengan Tuhan, kita semakin mencari akan Tuhan lebih sungguh-sungguh, agar kiranya kuasa Allah bekerja di dalam setiap pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita kembali ke ayat pokok kita di dalam, yaitu Mazmur pasal 117 ayat 2. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Biarlah kita selalu ingat ayat-ayat ini, dan kiranya berkat daripada Allah, kuasa Roh Kudus akan bekerja di dalam diri kita semua. Kita tetap semangat, kita tetap berdoa dan mengucap syukur, berjaga-jaga senantiasa. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita angkat pujian, kasih Allah telah terbukti. Terbukti
sudah Engkau bentangkan pagi hari ini. Ajarilah kami Bapa selalu mengucap syukur dalam segala perkara yang terjadi di dalam hidup kami masing-masing, karena kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di batin kami akan menguatkan kami, memampukan kami dalam kami menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Agar kiranya kuasa Allah bekerja dan kuasa Allah senantiasa memimpin kami, menyertai kami dimanapun kami berada, baik kami bekerja kemanapun Tuhan kami pergi. Engkau senantiasa tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh luput dari segala COVID-19 ini. Namun kami selalu bersyukur dan berterima kasih di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Allah. Biar firman Tuhan termeterai di dalam hati dan pikiran kita semuanya. Kita akan masuk dalam pengumuman doa syafaat di rumah masing-masing. Jangan sampai lupa. Kalau misalnya pagi ya pagi, malam ya malam, sore ya malam sore. Yang penting berdoa syafaat setiap hari, baik untuk keluarga kita masing-masing dan untuk negara dan bangsa kita yang hari-hari ini mengalami virus COVID-19. Itu supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuat oleh saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, supaya Tuhan mengampuninya sehingga COVID ini cepat berhenti. Dan kita berdoa buat tenaga medis, dokter, perawat, teknisi, dan lain sebagainya, supaya selalu dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, karena mereka ada di baris yang paling depan. Mereka perlu doa-doa dari kita semuanya. Lalu kita juga berdoa buat keluarganya, karena kalau saya tanya pada anak saya, dia pakai seperti astronot itu, tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa kencing, jadi sangat-sangat berat. Namun dia mau mengerjakan semua itu dengan penuh sukacita, supaya kita bantu di dalam doa agar mereka tetap kuat dan sehat. Buat keluarganya, anak-anaknya, istrinya, suaminya, orang tuanya, semua selalu ada di dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Dan juga berdoa buat Indonesia ini, biar kesejahteraannya, keamanannya, damai sejahtera selalu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, itu warta gereja kami. Mari kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Kita berdiri sama. Haleluya. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk
atas berkat kasih setia dan kemurahan-Mu yang kami rasakan di dalam hidup kami, sehingga kami dapat kembali untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya kuasa Roh Kudus-Mu akan membimbing kami lebih hari, lebih dekat dan sungguh-sungguh di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa buat negara dan bangsa kami. Engkau akan memberkati pemulihan Tuhan dari pandemi COVID-19 ini. Tuhan, ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan dari kehidupan kami sebagai rakyat Indonesia, Tuhan. Baik yang di pelosok-pelosok tanah air, Engkau akan mengampuni semuanya. Tuhan, Kau juga memberkati Bapak Presiden kami, Pak Jokowi, bersama kabinet-kabinetnya Indonesia Bersatu. Engkau naungi dan lindungi mereka semuanya, Tuhan. Kau berkati baik para gubernur-gubernur yang ada di daerah mereka masing-masing, para bupati dan ibu bupati, para camat, lurah, DRT, RW, Tuhan, sampai ke pelosok tanah air yang ada ini. Engkau akan melindungi dan menaunginya dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Tuhan, biar kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah kami dan kami sebagai rakyat jelata, Tuhan, kami akan belajar taat dan dengar-dengaran apa yang telah diserukan oleh pemerintahan kami yang ada. Tuhan, berkati para dokter, para perawat, para medis-medis yang lain, Tuhan, yang ada di rumah sakit seluruh Indonesia ini. Engkau berkati kekuatan dan kemampuan dalam mereka menjalankan tugas yang sangat baik, yang sangat mulia, Tuhan, agar mereka semua selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Juga sanak saudara, anak istri, suami dari dokter dan perawat ini, Tuhan, Engkau juga akan memberkati damai sejahtera dalam jiwanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau memberkati negara dan bangsa kami dengan damai dan sejahtera. Engkau akan memulihkannya dan penyakit-penyakit yang sedang melanda kepada yang sudah kena COVID, Tuhan, Engkau akan menyembuhkannya. Baik yang masih DBD, Tuhan, Engkau akan sembuhkan sehingga penyakit-penyakit ini akan berlalu, seperti Tuhan memberkati kami umat-umat-Mu yang ada, seluruh jemaat-Mu, Tuhan. Engkau sudah memberkati kami semua dengan sehat dan kuat. Tuhan, Engkau berkati, Tuhan, saudara-saudara kami yang bekerja, Tuhan. Engkau akan memberkati, oh Tuhan, mereka yang masih bekerja, baik di pabrik, di rumah sakit, di bank, di ekspedisi, Tuhan, baik di darat maupun di laut. Mereka yang bekerja online, Tuhan, Engkau memberkati. Mereka yang membuka bengkel, baik bengkel elektronik, bengkel mobil, bengkel sepeda motor, berkati semua anak-anak-Mu, baik mereka yang saat ini sudah menghadapi pensiun, Tuhan, baik pensiunan sipil maupun ABRI. Engkau memberkati dengan cukup apa yang diperbuat untuk Engkau. Biar kiranya Tuhan memberkati
dengan berlimpah-limpah, baik persembahan-persembahan tangan, persembahan perpuluhan yang sudah dipersiapkan, dipersembahkan di hadapan Tuhan. Engkau sucikan dan kuduskan dengan kuasa darah-Mu. Engkau mengembalikannya dengan berlimpah kali ganda, seperti Tuhan memberkati Bapak Ishak dan Bapak Yakub. Tuhan, Bapak Abraham dengan berlimpah-limpah, tidak mengalami kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Bapak di surga. Mari kita angkat tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dan yang memberkati, mari kita akan pulang bersama-sama dengan membawa berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus akan menyertai saudara dan saya, dan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami tutup ibadah